dalam slide ini, di sini kita ada berkenalan dengan notasi baru ya, yaitu AN dengan bunganya itu J ya gitu. Nah, jadi ANJ itu adalah present value dari N kali pembayaran yang dilakukan di akhir periode sebesar 1 dengan bunga efektifnya itu adalah J%. Gitu ya. Nah, ini saya ada ilustrasinya. Jadi pembayarannya dilakukan sebesar 1 nih setiap akhir periode. Nah, present value dari semua ini itu adalah ANJ. Nah, jadi sebagian dari ANJ itu dibungakan selama 1 tahun jadi 1. Sebagian dari ANJ itu jadi A2 nih dibungakan selama 2 tahun jadi 1 ya. Dan kalau kita total A1, A2 sampai AN itu jadi ANJ ya. Nah, A1-nya itu adalah 1 ditambah J pangkat min 1 ya. 1 ditambah J pangkat min 2 dan seterusnya ya. Nah, ini adalah ANJ. Nah, kita bisa sederhanakan ini seperti tadi, yaitu 1 plus J pangkat min 1. Nah, ini adalah deret geometrik ya. 1 dikurangin 1 plus J pangkat min N dibagi 1 dikurangin 1 plus J pangkat min 1. Nah, ini bisa kita sederhanakan seperti tadi. Saya langsung aja, hasilnya adalah 1 min 1 plus J pangkat min N dibagi J. Nah, ini rumus ini harusnya mudah diingat. Nah, berikut ini adalah beberapa summary ya. Ada 3 ya. Summary yang pertama itu, nah, jika N ini menuju tahingga ya, ini adalah rumus anuitas ya. Ini rumus anuitas yang sebelah kiri ya. Nah, jika N menuju tahingga, yang bagian ini tuh menuju 0 nih. Akibatnya annuity itu menjadi perpetuity gitu. Jadi K sama dengan P dikalikan 1/J. Nah, jadi ini tuh tadinya ada present value, sekarang menjadi perpetuity. Ya. Perpetuity dari pembayaran yang berlangsung sebesar P, berlangsung seumur hidup ya, berlangsung sebanyak tahingga kali. Nah, terus kemudian ingat perbedaan antara ANJ dan SNJ ya. ANJ itu lokasinya ada di sini ya, karena dia adalah present value, sementara SNJ itu adalah ada di future ya, itu yaitu accumulated value dari pembayaran sebesar 1 yang dilakukan di akhir periode. Kalau ANJ itu adalah present value dari pembayaran sebesar 1 yang dilakukan di akhir periode juga. Tapi totalnya itu adalah, total pembayarannya itu adalah ada N periode. Selanjutnya kita ada notasi baru juga, yaitu disebut dengan V atau disebut juga dengan diskon faktor. Ya, nggak lain adalah V itu adalah 1 per 1 plus J ya. Nah, diskon faktor ini sering digunakan untuk definisi dari diskon faktor adalah berapa uang yang harus saya tabung sekarang jika ingin mendapatkan 1 di periode mendatang. Ya, di sini saya ada ilustrasinya. Ya, jadi di sini saya ingin mendapatkan 1 nih di 1 periode mendatang. Nah, berapa uang yang mesti saya tabung di sini yaitu sebesar V. Nah, dengan menggunakan V, rumus ANJ itu bisa diubah menjadi seperti yang saya kotakin ini. Jadi lebih mudah. Selanjutnya saya ada satu contoh soal yang diambil dari ini end of chapter exercise di buku bab 3 ya. Ya, saya ambil yang nomor 1-nya. Nah, di sini saya punya ada peminjaman ya. Jadi si Sally nih, ada si Sally, dia meminjamkan uangnya sebesar 10.000 ke si Tim gitu ya. Nah, si Tim ini setuju untuk membayar pinjamannya itu selama 5 tahun dengan pembayarannya itu setiap bulan di akhir setiap bulan. Nah, setiap pembayarannya itu oleh si Sally itu diinvestasikan lagi nih ke dalam sebuah tabungan yang menghasilkan 6% compounded monthly gitu. Nah, akumulasi dari tabungan tersebut ya, kalau dilihat-lihat ternyata itu sama dengan tabungan yang menghasilkan 7,45% compounded semi-annually. Nah, pertanyaannya itu berapakah bunga dari si pinjaman si Sally ke si Tim itu? Yang di sini tuh bunganya tuh berapa? Ya, semoga jelas nih soalnya. Ya, saya akan kerjakan ini di slide berikutnya ya. Untuk menjawab soal tersebut, saya akan ilustrasikan pinjaman dan investasinya si Sally itu dalam sebuah diagram garis ya. Nah, diagram garis yang pertama itu adalah pinjaman si Sally ke si Tim.
Jadi pada mula-mulanya si Sally ngasih uang 10.000 ke si tim, dan si tim itu membayar sebesar X setiap akhir bulan ya, selama 5 tahun ya. Oleh karena itu di sini saya mendapatkan hubungannya itu adalah ini ya. Jadi 1000 itu sama dengan X dikalikan A60 dengan bunganya itu J%. Ya. Dari sini ada dua variabel yang kita tidak tahu, X dan J gitu ya. Tapi X dan J itu, X-nya itu bisa dicari lewat garis bilangan yang kedua ya. Di garis bilangan yang kedua itu, si X-nya itu ditabungkan kembali oleh si Sally sehingga mendapatkan investasi yang return-nya itu adalah 7,45% dalam 5 tahun ya. Dalam 5 tahun. Berarti ini bisa kita hitung sebesar nih 10.000 ya. 1 ditambah, nah 7,45% itu compounding semi annually ya. Berarti 0,745 per 2 ya. Nah, karena dalam 5 tahun semi annually ini jadi pangkatnya 10 ya. Nah, ini sama dengan X dikalikan S60 dengan bunganya itu 6%. Nah, 6%-nya itu dikasih tahu kok di soal. Nah, dari sini kita bisa dapatkan X-nya. Setelah X-nya kita dapatkan, kita bisa dapatkan J-nya ya. Nah, jadi hasilnya itu nggak akan saya hitung di sini, tapi mudah-mudahan caranya itu jelas.